sampai Tuhan Yesus rela mati demi kita, itu bukan saja karena manusia adalah ciptaan yang paling mulia. Tuh jawabannya kan kayak gitu. Kenapa manusia berharga sampai Yesus rela berkorban? Pertama, bukan karena manusia itu ciptaan yang paling bagus, makanya manusia itu berharga, bukan. Tapi jawaban yang paling tepat adalah karena manusia itu punya rencana kekal yang tadi. Manusia memiliki rencana dari Tuhan atas kehidupan. Gitu. Manusia diberi Tuhan rencana kekal. Itu yang buat manusia itu berharga. Bukan karena manusia ciptaan yang paling mulia. Manusia menjadi berharga bukan karena manusia memiliki sesuatu yang berharga. Ini beda konteks tapi pas. Jadi alasan yang lain hanya karena manusia itu punya sesuatu yang berharga ini, unsur kekalnya ini. Jadi bukan karena itu aja. Sebenarnya bukan karena itu malah. Faktanya sebenarnya manusia itu nggak memiliki apa-apa. Dan tidak boleh merasa berhak atas apa yang sudah seakan-akan dimilikinya. Gitu. Kita punya unsur kekal. Kalau kita merasa unsur kekal itu punya kita sehingga membuat diri kita itu berharga, itu pun juga belum bisa dikatakan menghargai dirinya secara benar gitu. Belum bisa menunjukkan bahwa manusia itu sungguh-sungguh berharga karena manusia memiliki unsur kekal. Faktanya manusia tidak memiliki apa-apa dan manusia tidak berhak atas apapun. Itu yang tadi ya, ayatnya itu manusia tercipta hanya untuk Tuhan. Manusia nggak punya apa-apa. Gitu. Kita datang ke dunia nggak bawa apa-apa, kita pulang dari dunia tidak membawa apa-apa, tidak ada yang kita miliki. Semuanya itu punya Tuhan. Maupun kalau manusia memberontak, penyebab manusia itu memberontak dari Allah itu sebenarnya karena manusia itu merasa memiliki. Iblis kenapa memberontak? Karena dia merasa memiliki, dia merasa hebat. Dia merasa bahwa kekuasaannya itu padahal hanya memerintah di wilayah tertentu ya. Dia merasa bahwa kekuasaannya itu miliknya. Tuh, makanya iblis karena ada benih merasa memiliki itu, karena ada benih merasa memiliki itu, coba kalau iblis gak punya perasaan memiliki. Semua punya Tuhan. Iblis mengakui, Lucifer mengakui bahwa semua yang ada maupun wilayah kekuasaannya itu hanya milik Tuhan. Pastinya gak ada anak-anak Allah yang dibuang ke bumi gitu. Tapi karena iblis punya perasaan memiliki, makanya iblis memberontak. Begitu juga dengan kita. Kalau kita punya perasaan memiliki apapun, termasuk diri kita sendiri, kita pasti berpotensi untuk memberontak. Nah, poin terakhir nih. Kesadaran terhadap kebaikan Tuhan itu membuat seseorang bisa rendah hati di hadapan Tuhan dengan benar. Rendah hati, dia bahkan tidak sombong. Mampu menghormati Tuhan secara pantas. Tuh. Yang tadi itu karena kesadaran terhadap kebaikan Tuhan. Gitu. Orang menutup mata akan kebaikan Tuhan. Itu yang membuat dirinya itu merasa tidak berharga. Tujuan kita belajar firman ini supaya kita bisa membuka mata hati kita kepada kebaikan Tuhan yang luar biasa ini. Gitu. Kesadaran terhadap kebaikan Tuhan membuat seseorang mampu menghormati Tuhan secara pantas. Membuat kita bisa hidup dan bergantung sepenuhnya bagi Allah saja. Gitu. Manusia bisa mengabdikan dirinya secara pantas, mengabdikan dirinya sepenuhnya kepada Allah karena manusia melihat kebaikan Allah. Gitu. Yang sungguh-sungguh mengorbankan dengan sungguh-sungguh mengorbankan anaknya demi kita. Itu sebuah kebaikan yang gak bisa kita bayar, gak bisa kita balas dengan hidup kita kalau kita gak sungguh-sungguh. Gitu. Nyawa dibayar dengan nyawa. Ini berat sih.
Yesus telah membayar diri kita dengan nyawanya, kita pun turut menyerahkan diri kita karena kita telah menjadi umat tebusan. Nah, aplikasinya apa aja nih dari semua? Aplikasi dari menyerahkan diri gitu. Artinya, maksudnya, maknanya kita terlibat dalam pekerjaan Tuhan lah. Kita jangan hidup suka-suka sendiri gitu. Kita benar-benar memperhatikan orang lain. Kita berorientasi kepada manusia. Kalau kita masih fokus ke dalam diri kita sendiri, kita belum bisa dikatakan kita memberi diri untuk Tuhan. Berfokus kepada pekerjaannya. Pekerjaan Allah apa nih? Yaitu keselamatan. Keselamatan. Dikembalikan manusia ke rancangan semula. Fokus ke situ, berarti fokus ke diri kita nih yang dikembalikan. Karena kita fokus kepada rancangan Allah itu, kita bersedia untuk belajar firman. Baik secara di komsel maupun belajar sendiri. Gitu. Kita juga punya hubungan sama Tuhan. Itu aplikasinya. Terus yang aplikasi dari menyangkal diri, itu pernah juga sih dibahas. Menyangkal diri. Aplikasinya yang pertama, kita bisa ngalah gitu. Kalau kita sedang ada dalam konflik sama orang, kita berkompromi diri kita sendiri demi mempertahankan hubungan gitu. Kenapa hubungan antar sesama harus dipertahankan? Karena masing-masing kita itu secara bersama itu sedang menggenapi rencana Tuhan nanti gitu. Ada maksud di balik kebersamaan kita, kebersamaan saya dengan Raffles itu ada maksud Tuhan. Makanya hubungan saya sama Raffles itu harus terus dijaga tuh, karena ada maksud Tuhan di balik semua itu. Hubungan kita lah semua pentingnya kita menjaga karena ada maksud Tuhan. Kita berkompromi, kita mengalah gitu dengan orang tua kita, dengan adik atau dengan abang kita mengalah lah. Itu namanya menyangkal diri. Salah satu hal menyangkal diri, kompromi diri demi mempertahankan hubungan karena ada maksud di balik hubungan itu, maksud Allah itu. Terus kita yang menyangkal diri tadi, kita memberikan diri kita untuk ikut pertemuan kayak gini, kita bayar harganya gitu. Seberapapun harga demi mendapat kebenaran firman ini, kita harus bayar. Saat sekarang, saat corona ini, ya kita harus berkorban lah kuota sebenarnya gitu. Cuman jangan merasa kalau teman kita nggak ada kuota, kita nggak datang gitu. Ya bukan sombong sih, saya berkorban juga. Makanya saya untuk ikut setiap pertemuan saya datang ke rumah Raffles gitu. Bukan berarti saya nggak bisa bayar kuota, tapi karena providernya, karena sebenarnya udah ada pulsanya di situ dan sayang kalau misalnya diganti gitu. Begitu juga untuk teman-teman yang lain, mengusahakan pertemuan ibadah supaya tetap ada. Itu namanya teman-teman sedang menyangkal diri. Yang harusnya kita main di luar sana, nongkrong, ngelakuin hal yang gak jelas, mengikuti hobi, tapi kita tetap belajar. Ada waktunya kok, ada waktunya buat belajar, ada waktunya buat yang lain. Nah, pada satu waktu buat belajar itu, ya itulah kita manfaatkan semaksimal mungkin. Setelah selesai ya baru bolehlah free refreshing gitu. Cuman kalau pada saatnya waktu untuk belajar, ya belajar bersama maupun sendiri gitu. Sampai sini ada yang mau ditanya guys? Paham guys? Paham teman-teman? Oh ya, paham ya. Guys paham gak? Insya Tuhan. Gak boleh, insya Tuhan katanya. Insya Tuhan. Paham gak? Ada yang mau tanya bang? nanya apa? Ntar aja. Ntar aja. Kak, menghargai diri itu gimana? Ada pertanyaan nih dari Yaya guys. Apa? Menghargai diri itu gimana? Menghargai diri. Diri sendiri atau Jadi pertanyaannya menghargai diri. Menghargai diri yaitu yang membuat diri kita itu menjadi semakin berharga gitu. Karena ya tadi itu faktor-faktornya, kita tercipta hanya untuk Tuhan gitu.
Jadi jangan biarkan perlakuan buruk orang atau jangan biarkan keadaan buruk kita itu mengukir kedekatan dengan Tuhan itu bagaimana.